Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in An-Nawawi, yang pada pertemuan ini kita sampai pada hadis yang ke-12 tentang meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa khairuhu hakada. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini bisa kita baca di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2317, Ibnu Majah nomor 3976, dan Syekh Al-Albani yang termasuk ulama hadis kontemporer itu mensahihkan hadis ini. Beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, di dalam kata-kata min husnil islamil mar'i ini diawali dengan kata min, yang artinya adalah tabaidiyah atau bermakna sebagian. Artinya tidak menyeluruh, berarti kalau sebagian itu berarti tidak menyeluruh. Maka di antara perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan bagi keislaman seseorang, atau katakanlah bisa menjadikan keislaman seseorang itu berkualitas, produktif, itu satu di antaranya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kemanfaatan bagi agamanya. Atau katakanlah perbuatan itu hanya sebatas untuk memperturutkan nafsu kepentingan duniawiyah dan waktunya habis untuk itu. Misalkan untuk mempercantik rumah, jadi rumahnya itu dihias dengan biaya yang sangat mahal. Ini termasuk yang sia-sia.
Toh juga kalau kita turuti tidak akan ada habisnya. Dan itulah dunia. Dunia itu semakin kita perturutkan, semakin kita tidak terpuaskan. Misalkan suka dengan mobil, terus mengikuti perkembangan mobil. Setiap hari bahkan setiap jam akan ada merek mobil yang baru. Teknologi HP juga demikian. HP itu setiap saat juga akan sering muncul. Nah, di antara hal yang mungkin akan bisa menjadikan harta kita itu sia-sia, waktu kita itu sia-sia adalah perbuatan-perbuatan yang secara nilai ibadah, secara nilai pahala tidak produktif untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Padahal di dalam Al-Qur'an surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Maka jelaslah sudah bahwasanya setiap hidup dan kehidupan kita ini harus mengacu kepada kegiatan yang menghasilkan ibadah, menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan sebuah pahala kebaikan-kebaikan. Apakah itu ibadah secara khusus atau ibadah mahdhah atau ibadatul am, ibadah secara umum, yakni setiap perbuatan apapun saja yang kita lakukan dengan niatan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala itu akan bernilai ibadah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa secara umum kebagusan dan keindahan keislaman seseorang itu indikasi yang paling utama adalah kemanfaatan di dalam kehidupan. Dia bisa menjadikan hidupnya ini bermanfaat. Ya bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya bermanfaat untuk orang lain. Itulah makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang membawa kemanfaatan. Keberadaannya ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, entah besar entah kecil, tapi yang jelas paling tidak kalau kita tidak bisa mendatangkan manfaat, kita tidak menjadi mudarat bagi orang lain. Ya, jadi keberadaan kita itu paling tidak, kalau tidak bisa mendatangkan manfaat bagi lingkungan sekitar kita, paling tidak jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Maka dalam hadis yang lain kan Nabi juga bersabda la dororo wala diroro. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, agak kita percepat sesuai dengan waktu, bahwa ukuran kemanfaatan seseorang atau bagaimana kita bisa mengetahui mengukur sesuatu itu manfaat atau tidak, tentu ukurannya adalah ukuran syariat. Maka sebagai penutup kultum kita pada pagi hari ini, kita baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr, demi masa, ada mengartikan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian, sungguh berada di dalam ketidakmanfaatan, illa kecuali. Nah ini jadi ada penjelasan dalam ayat ini. Yang pertama illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang yang hidupnya selalu mengacu kepada keimanan. Jadi perbuatannya selalu ada potensi-potensi untuk meningkatkan keimanannya, itu berarti manfaat. Jadi kita bisa mengukur ini bermanfaat atau tidak. Yang pertama adalah ini bisa menambah iman saya atau tidak. Itu yang pertama. Karena iman ini sesuatu yang fluktuatif, sesuatu yang yazid wa yanqus. Maka ketika perbuatan itu bisa meningkatkan keimanan yang secara hati nurani mendatangkan ketentraman dalam hati kita, nah itu berarti manfaat perbuatan itu. Yang kedua, wa amilus sholihat,
dan mengacu kepada kebaikan, amal soleh. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa menebarkan kebaikan kepada sesama kita. Jadi ketika kita itu beribadah, ada keseimbangan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Jadi jangan disepelekan, keberadaan kita dengan sesama yang saling menebar kasih sayang ini akan mendatangkan kasih sayang Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Allah yang Maha Rahman itu senang kepada orang yang suka berkasih sayang dengan sesamanya, baik itu sesama manusia atau sesama makhluk Allah yang lainnya. Ini yang kedua, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tentu yang ketiga, kemanfaatan itu adalah ketika kita itu bisa saling menasihati untuk menetapi kebenaran, al-haq dan as-sabr, untuk saling bersabar. Jadi ketika kita itu bersaudara, tentu satu di antara kewajiban kita adalah saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Ini akan mendatangkan kebaikan sehingga kita tidak menjadi orang yang yakni, yang sia-sia, yang mengerjakan perbuatan tidak produktif. Mudah-mudahan dari hadis ini bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini walaupun terbatas karena keilmuan yang saya pahami bisa menjadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.